Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih mencurahkan kepada kita rahmat, nikmat dan hidayahnya, dan insyaallah kita senantiasa hidup dikarenakan rahmat, nikmat dan hidayahnya itu, hingga insyaallah pula kebahagiaan lahir batin, selamat dunia wal akhirah dapat kita raih. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bahagia dan bangga rasanya kalau seandainya kita semua bahagian daripada salah satu di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat Nabi dimanapun berada, cukup lama kita tidak bersua, dan hari ini kita akan sampaikan tentang bagaimana kiat sukses, kiat menjadi orang kaya, bahkan tidak hanya menjadi konsep oleh kaum muslimin, orang-orang di luar agama kita pun juga mengamalkannya. Hari ini Abi tertarik untuk mengangkat seorang tokoh bernama Li Ka-shing, seorang aslinya dari Cina Timur. Beliau bermastautin, bertempat tinggal di Hong Kong dengan kekayaan berjumlah 3.200 triliun. Bagaimana dia bisa sukses? Bagaimana bisa dia kaya? Sahabat Abi dimanapun berada, ketika ditanyakan kepada Pak Li atau Li Ka-shing ini, apa yang menyebabkan dia kaya? Apa yang menyebabkan dia sukses? Hari ini perlu kita dengarkan sebagai perbandingan. Betulkah mereka yang memang berbeda agama dengan kita meraih kekayaan seperti yang kita pikirkan? Nah, rupanya kalau kita gali, tak sedikit di antara mereka mendapatkan kekayaan justru mengamalkan apa yang selama ini kita pelajari. Sahabat Abi dimanapun berada, Li Ka-shing dengan kekayaan 3.200 triliun, ada 3 kiat sukses yang beliau lakukan hingga orang yang awalnya biasa ini menjadi manusia yang luar biasa dengan 3.200 triliun. Sahabat Abi, apa yang beliau lakukan? Pertama, kata Pak Li, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berjaya, yang pertama sekali harus kamu lakukan, kata Pak Li, adalah lakukan investasi otak. Apa itu investasi otak? Lakukan investasi terhadap kemajuan otak, kemajuan ilmu pengetahuan, kepahaman. Artinya apa? Kalau kita bawa kepada agama, sahabat Abi dimanapun berada, ini yang kita kenal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia mesti memiliki ilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirah mesti juga memiliki ilmu, dan siapa yang ingin bahagia dua-duanya, dunia dan akhirah, mesti ia memiliki ilmu. Ini juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala pertegas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat manusia hanya 2 macam saja. Pertama, yang beriman, yang kedua adalah wa utul ilma darajat, orang-orang yang berilmu beberapa derajat daripada yang lain. Sahabat Abi dimanapun berada, jauh hari sebelum orang lain berfikir tentang ilmu, maka Islamlah yang mempraktekkan tentang pentingnya menuntut ilmu, kemudian diharuskan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu ke liang lahat. Tetapi konsep yang luar biasa ini hari ini banyak diamalkan oleh orang lain, banyak dipraktikkan oleh orang lain, hingga apa yang mengakibatkan selanjutnya? Pendidikan kita banyak dikuasai oleh mereka, ekonomi kita banyak dikuasai oleh mereka, perpolitikan kita banyak dikuasai oleh mereka, bahkan hukum kita pun banyak dikuasai oleh mereka, bahkan pengambil kebijaksanaan, kekuasaan, pengambil kebijakan-kebijakan publik itu banyak di tangan mereka. Maka umat Islam tidak boleh membiarkan, maka kita mulai harus bergerak, dan salah satu untuk bergerak ini, perkayalah ilmu pengetahuan kita, berlakulah investasi terhadap otak kita. Yang kedua, sahabat Abi dimanapun berada, mengapa Li Ka-shing itu kaya? Dikarenakan kata beliau, saya melakukan investasi sosial. Apa itu investasi sosial? Biasanya kalau orang non-muslim, maka mereka membangun jembatan, mereka membangun jalan. Kalau dalam Islam, orang lebih cenderung misalnya membangun masjid, membangun panti asuhan, membangun TPA, membangun MDTA, lain sebagainya.
pada hakikatnya ketika orang berbicara tentang investasi sosial, bukankah ini sebetulnya konsep Islam? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Harta yang diberikan kepada mereka, rezeki yang diberikan kepada mereka, sebahagiannya mereka infakkan. Harta itu ada 4 macam. Sahabat Abi dimanapun berada, kalau kita makan, maka dia akan busuk. Kalau kita pakai, dia akan lapuk. Kalau kita tabungkan, akan menjadi bahan rebutan. Dan harta kita yang sebenarnya adalah yang keempat. Harta yang mana itu? Harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ditolong oleh kekayaan. Kalaulah sakaratul maut bisa ditarik sekian saat saja, maka yang akan dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, mabuk menjelang kematian, adalah mensedekahkan harta-hartanya. Kemudian kalaulah orang mati itu bisa hidup kembali, maka yang pertama kali mereka lakukan juga adalah membagi-bagi harta bendanya di jalan kebaikan. Maka betapa ruginya orang yang hari ini harta benda ada di tangan mereka, tapi mereka membiarkan hingga kemudian hanya menjadi bahan untuk dibagi-bagi oleh orang. Maka Abi ingatkan, mari yang hari ini harta di tangan mereka, di tangan kita semua, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang Li Ka-shing bisa kaya dengan bersedekah, apatah lagi orang yang setiap harinya menghadapkan wajah hatinya kepada kiblatnya Allah, salat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu insya-Allah bukan hanya kaya yang kita dapatkan, rahmat, nikmat, hidayah, keberkahan, insya-Allah semuanya akan dapat kita raih. Sahabat Abi dimanapun berada, yang ketiga, yang terakhir, mengapa Li Ka-shing itu kaya? Ketiga kata beliau adalah, yang saya lakukan investasi orang tua. Menurut Pak Li Ka-shing, bahwasanya orang tua adalah aset terhebat untuk meraih kekayaan. Jika orang tuamu makan enak, kata Pak Li Ka-shing, maka yang akan terjadi selanjutnya, ada yang menjamin rezekimu, maka akan hoki dia. Makanya kalau kita dengarkan sahabat-sahabat kita orang Tiongkok mengatakan orang tua itu hoki. Kalau mereka mengatakan hoki, dalam Islam lebih daripada sebatas hoki, huma jannatuka wa naruka. Ayah emak kita itu adalah syurga kita, ayah emak itu adalah neraka kita. Jadi kalau mau meraih syurga, ada syurga yang paling dekat dengan kita, itulah syurga bernama orang tua. Jadi tidak ada syurga yang jauh sebelum meraih syurga yang dekat ini. Tidak ada syurga akhirah sebelum meraih syurga di depan mata, di depan kita semua di atas dunia ini. Itulah kedua orang tua kita. Maka betapa ruginya orang kalau orang tuanya hadir di hadapan dia, tapi orang tuanya dalam keadaan lapar. Orang tuanya hadir di hadapan dia, tapi orang tuanya dalam keadaan kemiskinan. Orang tuanya hadir di hadapan dia, tapi orang tuanya tidak mengenakan baju yang layak dari kekayaan anak-anaknya. Hebat, Allahu Akbar, luar biasa ketika anak mengenakan baju yang layak kepada orang tuanya, makanan yang enak kepada mulut orang tuanya, hingga merasakan kekuatan tubuh orang tuanya, maka lalu kuatlah mereka beribadah, maka muncul keridhaan Allah. Kenapa keridhaan Allah itu muncul? Karena hati orang tuanya ridho kepada dia. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Sahabat Abi dimanapun berada, kalau orang yang beragama berbeda saja mengamalkan Islam, dia lakukan investasi otak, dia tuntut ilmu. Yang kedua, dia lakukan investasi sosial, dia sedekahkan hartanya. Yang ketiga, dia lakukan investasi orang tua, dia senangkan hati orang tuanya, dia kayakan orang tuanya, dia bahagiakan orang tuanya. Lalu Allah berikan 3.200 triliun kepada dia. Ragukah kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Penutup kajian saat ini adalah bahwa kalau Allah yang memerintahkan kita untuk melakukannya, maka baiknya Allah yang menjanjikan, segala yang buruknya Allah yang akan menghindarkan. Jangan pernah ragu mengamalkan. Mari kita lakukan mulai hari ini. Ingat, kalau ditunda lagi, maka suatu saat akan terjadi penyesalan. Terima kasih sahabat Abi dimanapun berada. Tetap dukung channel kita ini, Abi Edi Azhar Official. Bagikan, lakukan like dan subscribe. Mudah-mudahan semakin bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.